Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Para penjaga alam di seluruh penjuru dunia, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, mungkin ada yang beda nih, teman-teman melihat di sini ada sosok orang yang berseliweran, Berseliweran. yang sudah tidak asing lagi. Kalau kemana-mana selalu disapa Kang Heri, Kang Heri. Orang di mobil, di jalan aja. Kang Heri. Inilah Heri Santoso. Heri Susanto. Sorry, Heri Susanto. Mohon maaf. Kang Heri Susanto seorang yang mengawal kasus Subang dari nol, dari awal. Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ki. Aduh. Oh, senang banget nih bisa bertemu sama Aki di sini. Iya, sama. Bukan selamat datang berarti. Iya. Saya kan yang datang ke sini ya. Iya, tapi apa kabar berarti? Baik, tapi dari awal ini perlu tahu juga nih ya, Iya. bahwa saya sama Aki itu bertemu baru sekarang ya. Sekarang. Kita dari pertama udah ya, kontek-kontekan kayak gitu ya. Mungkin Tuhan baru mengizinkan kita untuk bertemu hari ini nih. Dan yang bikin saya kagumnya itu lebih ganteng aslinya loh pada di video. Lebih muda aslinya. Bener-bener beda berapa derajat gitu ya. Bisa aslinya. aja. Makanya kalau mau ketemu Kang Heri datang ke Subang atau ke Polda ya. Gimana? Datang ke Subang aja. Nanti pulang bawa nanas. Iya ya, Kang Heri, terima kasih. Saya sama-sama, udah Ki. Diizinkan ketemu Kang Heri di tanah Subang ini. Tanah yang beberapa saat lalu sampai sekarang sedang ramai dibicarakan banyak orang gitu ya. Dan banyak googling, kalau misalnya kita googling di kata Subang, itu pasti masalah ini yang kita kawal ini kan, masalah kasus Subang gitu. Nah, ini pertama kalinya Ki Sodobono melakukan wawancara nih. Wawancara apa ngobrol nih Kang gitu? Ngobrol saja ini mah. Ngobrol di sana. Saya kalau berbicara wawancara, apalagi sama Aki nih, saya suka berdebar-debar nih ya. Saya yang lebih berdebar malah. Auranya kalau ngobrol sama Aki sekarang sudah terasa nih, lihat nih. Saya jin loh. Aduh. Luar biasa Aki. Aduh, mohon maaf ini karena cuaca Kang nih. Lagi panas, hujan panas jadi agak-agak batu-batu. Mudah-mudahan tidak ada penyakit yang aneh-aneh nih. Amin, betul Ki. Dan teman-teman juga mudah-mudahan sehat semua di sana. Yang ada di luar negeri, rata-rata di Hong Kong, Taiwan, Arab, Jeddah, yang Hong Kong, Taiwan katanya udah mulai musim dingin. Musim dingin ya? Musim dingin, jadi siap-siap jaga kondisi. Betul Ki. Teman-teman yang di sana yang sedang berjuang, pahlawan devisa kita kan. Iya, betul sekali. Pokoknya dimanapun berada, yang namanya kesehatan itu number one ya. Number one. Nah, kayak Kang Heri ini bisa teman-teman lihat juga siang malam. Siang malam mengawal kasus Subang. Ini bukan berarti mengawal salah satu istilahnya kubu ya Kang ya. Iya. Istilahnya mengawal secara utuh. Iya. Secara utuh. Nah, tapi saya mau ngobrol-ngobrol sama Kang Heri itu tidak membahas alur. Iya. Atau tidak membahas update kasus. Iya. Saya rasa setuju Ki. Udah Kang Heri udah update. Mungkin setiap hari sudah update, teman-teman juga ada yang lebih tahu tentang itu. Gitu ya? Iya. Siapa Kang? Yang punya Jalan Cegak yang jangan. Ya, itu kan kita juga mendengar ya dari channelnya Pak Kades ya, Pak Indra ya. Oh, Pak Indra. Ya, beliau itu kan seorang kepala desa dan beliau juga istilahnya ya seperti yang kita lihat kan. Jadi kalau untuk berbicara tentang alur, ya menurut saya lebih tinggal tonton aja channel Pak Indra Jainal Alim ya. Bener sekalian juga di Subrek. Pak Indra. Iya betul, karena memang dia yang punya wilayah. Betul sekali. Punya wilayah. Yang mudah-mudahan sehat-sehat selalu Pak. Amin. Kita doakan lagi, apalagi Aki yang mendoakan di Pak Indra. Ki Sodo udah mendoakan nih. Mudah-mudahan dan saya juga mendoakan nih. Mudah-mudahan Pak Indra Jainal Alim selalu diberikan kesehatan. Amin. Untuk bisa terus mengawal kasus Subang. Dan untuk pemimpin masyarakat Jalan Cagak. Masyarakat Subang katanya. Oh, masyarakat Subang. Oh, amin. Amin deh. Kita aminin aja Kang Heri ya. Oke, teman-teman. Jadi saya tidak akan membahas masalah update kasus. Iya. Saya itu gini, Kang. Saya kan bisa dibilang orang selalu menyebut ya. Pegiat supranatural. Itu teman-teman di luar sana yang menamakan itu. Sebenarnya saya pribadi sih lebih ke arah saya ini adalah dukun ya.
Dukun, Kang. Dukun itu sebuah kata atau yang bukan konotasinya, kalau untuk saat ini memang mungkin orang berpikir dukun itu adalah konotasinya jelek. Ya. Tapi arti kata makna dari dukun yang sebenarnya adalah ahli. Ahli ya. Kan ada dukun pijat. Ya. Dukun kalau zaman dulu ada namanya dukun perairan, Kang. Jadi dia yang tahu apa namanya gimana sawah biar jadi subur. Namanya dukun juga zaman dulu, zaman kerajaan. Ada dukun pandai besi. Berarti dia adalah orang yang memang ahli membuat dari besi. Iya, iya. Jadi saya nggak apa-apa, lebih baik saya dibilang dukun, dalam tanda kutip saya adalah ahli sesuatu kaitannya dengan dunia supranatural. Ya, betul sekali. Jadi saya tidak akan malu. Ya. Gitu ya. Jadi memang dukun itu arti katanya adalah ahli. Ahli. Nah, setuju Ki. Ahli, Aki ini memang ahli. wah, ya maksudnya bukan berarti untuk arah ke situ, bukan, bukan begini. Jadi gini Kang Heri, saya itu mau nanya, memang masih dalam halnya kasus Subang, kaitannya dengan perilaku biadab orang yang melakukan kegiatan sangat keji, yang hingga sekarang kita masih mencari menguak kasusnya. Nah, saat ini saya tanya nih, ini pertanyaan paling pertama, simpel aja. Otomatis Kang Heri waktu pertama masuk Subang dan ingin memberitakan kasus Subang, otomatis akan melewat TKP kan? Iya. Pasti ya Kang Heri ya. Pasti akan datang ke lokasi di mana terjadi pembunuhan tersebut. Iya. Nah, yang saya mau tanya, apa yang Kang Heri rasakan pada saat itu? Dalam konteks saat Kang Heri sampai terus melihat kondisi TKP. Nah, kalau Aki bertanya tentang itu, saya akan menjawab ya sesuai dengan apa yang saya rasakan tentunya. Dan jujur ya Ki, kalau saya itu orangnya lempeng-lempeng saja ya. Tetapi jujur ini sesuai dengan apa yang saya rasakan, bahwa pada saat saya melewat atau bagaimana ya di wilayah TKP, saya merasakan sesuatu yang berbeda ya. Nah, tetapi kan Aki juga tahu ya, beda mungkin antara Aki dan saya ya. Saya itu biasanya lempeng-lempeng saja gitu. Nah, yang saya rasakan itu, saya juga tidak tahu apakah memang itu karena memang ada sesuatu ya kan, yang sehingga membuat misalkan contoh pori-pori saya menjadi merinding, kebuka gitu ya. Kebuka atau bagaimana, saya tidak tahu nih gitu kan. Tapi saya juga berpikir juga mungkin apakah mungkin ini juga karena sugesti gitu ya? Sugesti karena terjadi pembunuhan di situ. Iya, gitu kan? Ya, merinding gitu ya. Merinding gitu kan? Ya. Karena itu, tapi yang jelas saya merasakan sesuatu yang berbeda lah. Kalau bahasa Aki, saya menonton ya dari channel Aki. Jadi aura gitu loh. Merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Nah, sekali lagi saya perjelas nih bahwa apa yang saya rasakan itu saya tidak tahu karena apa. Apakah karena mungkin ada sesuatu yang di luar kemampuan saya ya, mungkin Aki yang tahu untuk soal itu, atau mungkin karena secara sugesti itu tadi, sehingga membuat saya seolah dikondisikan seperti itu gitu. Jadi karena sugesti, karena kita tahu kejadian, akhirnya merinding ya. Gimana sih Kang ya? Melihat ada mayat dengan kondisi seperti itu. Jadi kebawa pikiran kitanya kemana aja kan seperti itu. Jadi otomatis kan sehingga membawa tubuh kita juga merasakan sesuatu yang berbeda gitu kan. Nggak nyaman akhirnya seperti itulah. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa merinding saya itu seperti apa, mungkin itu Aki yang lebih tahu tuh. Kalau saya sih lebih setuju yang dominan karena sugesti. Ya. Jadi harusnya sih saya menanyakan ini ke yang lebih pastinya ya. Harusnya menanyakan ini ke orang yang memang sering lewat situ atau tetangga dekat. Jadi bisa merasakan perbedaan sebelum terjadi kasus dan sesudah kasus. Mungkin itu bisa jadi ada perbedaan, ada sesuatu yang bisa kita ungkap. Tapi kalau Kang Heri menanyakan itu, saya mungkin lebih mengutamakan bahwa itu sugesti bisa jadi. Sugesti bisa jadi. Tapi untungnya saya dulu waktu muda nih Ki, saya pernah dikasih ujangan nih, bukan ujangan ya, sama kakek saya dulu. Ini mungkin ada kaitannya sama Aki nih. Katanya kalau kamu merasakan sesuatu aura yang berbeda, jadi karena pengaruh mistis atau apa, kamu bilang bacakan aja ini katanya. Jadi itu dari kakek saya itu, saya akhirnya dibaca itu bacaan. Akhirnya dibacain sama saya. Dibaca.
efeknya ya agak sedikit tenang juga sih. Jadi kalau Aki mau tahu, saya nanti apa itu? Saya nanti sampaikan juga tuh. Bacaannya gitu Kang ya? Iya. Oh, berarti sempat Kang Heri juga apa istilahnya baca-baca lah di situ ya? Iya, baca-baca. Sempat ya. Berarti memang ada pengaruh dari mistis juga dong berarti di tempat itu ya? Iya, makanya sih tidak tahu karena memang itu amanat juga ya dari sepuh kakek saya itu. Iya. Jadi saya coba bacain itu ya, alhamdulillah setidaknya agak tenang. Nah, tenangnya di sini mungkin karena saya juga mempunyai keyakinan ya bahwa apa yang suruh dibacakan oleh kakek saya itu juga membuat sugesti saya lebih percaya diri. Iya, betul. Bukan karena, mungkin saja bukan, tidak tahu nih ya, apakah karena kekuatan dari doa itu atau ya itu tadi, sugesti itu tadi. Tapi kalau kekuatan doa udah pastikan. Ya. Yakin di situ. Sugesti nomor 2. Ya. Kekuatan doa itu biasanya benar. Tapi sugesti itu benar. Iya ada juga, tapi ya bisa nomor 2 lah. Ya. Tapi memang wejangan dari orang tua itu saya dipastikan bahwa itu adalah hasil dari pengalaman mereka. Betul sekali. Otomatis kan akan sudah teruji. Ya. Doa-doa gitu ya. Insya Allah lah itu Kang. Nah, oke, itu dijawab sama Kang Heri. Iya. Ada gini nih Kang. Ya. Ini kan ramai banget santer bahwa orang-orang di luaran sana yang juga memantau kasus kita, memantau channelnya Kang Heri, memantau channel saya, channel-channel yang lain yang mengangkat kasus Subang, itu banyak sekali yang mengalami hal-hal unik. Itu saya katakan unik karena banyak dari teman-teman yang mimpi didatangi oleh almarhumah, entah itu ibunda, mama, atau Teh Amalia almarhumah. Sekali lagi kita doakan semoga almarhumah tenang di sana teman-teman ya. Nah, yang saya jadi pertanyaan kan Kang Heri kan deket banget nih sama kasus ini, sampai deket dengan keluarga juga. Pernah nggak sih Kang ya, walau-walam ya, pernah nggak sih Kang dimimpiin sama salah satu dari almarhum? Pernah nggak Kang?